Mulainya nggak pakai opening. Oh, nggak pakai itu. Nanti dia edit lagi ya? Ah, ya. Ini ngobrol-ngobrol biasa aja. Dre, Iya nggak? ini kan udah dari tahun 2012 yang lo tahu kan waktu itu Andre mau bikin apa namanya futsal ya. Futsal ya. Gitu. Jadi lo taunya Andre itu futsal gitu kan. Iya. Nah, tahu-tahu dengar cerita Andre lah jadi PNS. Oh, Jadi PNS. alhamdulillah udah jadi PNS. Nah, terus tahu-tahu udah buka apa ramen ya di Iya. jalan di sana di ujung. Iya. Nah, udah tuh beberapa tahun kemudian ketemu lagi nih sekarang. Iya. Udah buka nih bakso juara. Bakso juara ya. Padahal nggak sengaja kan kemarin mau nanya kan sama Andre. Andre, Iya. kok jam segini ada di sini nggak kerja? Iya. Karena PNS kan masih di kantor jam segini gitu. Iya. Oh, udah resign. Wah, Resign. kaget juga. Iya. Nah, ini Iya. karena penasaran makanya datang lagi. Iya. Selain memang baksonya sama mie ayamnya enak, Masya Allah. nah, ini pengen ngobrol Iya. keputusan berani yang diambil gitu kan. Iya. Kok bisa resign dari PNS, dari ASN, sedangkan kita tahu jutaan orang berebut mau masuk ke situ. Iya. Gimana tuh kira-kira ceritanya? Iya. Jadi cerita awalnya waktu tahun 2012 setelah lulus kuliah di Pekanbaru, Andre pulang ke Kerinci, balik ke Sungai Penuh. Memang nggak kepikiran mau jadi PNS atau kerja. Memang karena dulu hobi main futsal, jadi kelihatan juga prospek di sana. Jadi tahun 2012 udah pengen buka futsal. Ya, alhamdulillah berjalannya waktu bisa terrealisasi buka futsal di Talang Lindung kan. Setelah 1 tahun 2013 Andre ekspansi buka futsal lagi di Bangko. Di Bangko? Iya, di Bangko ada satu lagi lapangan futsal. Itu kerjasama dengan rekan gitu. Jadi join kita. Waktu di sana ada penerimaan tahun 2013 akhir, ada penerimaan PNS. Andre masih di Bangko. Nah, ada rekan Andre ini, Bapak Niko, mengatakan, "Bang, coba aja tes PNS, mana tahu." Nah, kebiasaan sudah menjadi budaya di negeri kita, bahwasanya kalau PNS itu kan sogok, pakai biaya, pakai uang pelicin gitu kan. Nah, Andre kan nggak mau. Ini Andre bilang nggak usah, nih takut ya sudah jadi rasa mau pakai duit. Coba aja bang, katanya. Mana tahu rezeki abang. Nah, berawal dari situ mau. Nah itu, jadi orang tua juga menyarankan, sayang jazahnya juga nggak digunakan. Nah waktu itu ya udah coba aja gitu. Coba dengan basic Andre kan kuliahnya S1 ilmu komunikasi nggak. Yang dibutuhkan 2 orang, formasi yang dibutuhkan 2 orang. Nah jadi tapi tetap kita kan sebelum berperang kan harus siapkan amunisi nggak. Belajar ikut training kan, bahas soal gitu, belajar gitu. Nah alhamdulillah lulus murni tanpa uang sepeser pun. Masya Allah. Nah setelah itu setelah dijalani ikut prajabatan semuanya, habis itu penempatan sesuai dengan basic Andre, keilmuan Andre, ilmu komunikasi kan ditempatkan di Dishub Kominfo, Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi. Nah, dijalani di mana tuh, di kota, di kabupaten? Di kota Sungai Penuh. Ya, di kota Sungai Penuh. Ternyata memang jadi PNS ini bukan hanya mudah dilihat secara pekerjaannya, tapi kita punya pertanggungjawaban, terutama di hadapan Allah kelak, di akhirat kelak. Bahwasanya semuanya akan dihisap, dipertanggungjawabkan loh. Nah di situ mulai Andre ini gelisah loh.
Karena kan kita masuk jam 8, pulang jam 4 sore, kita itu harus amanah dalam segi pekerjaan. Tidak boleh kita menggunakan jam kerja kita untuk kepentingan pribadi. Apalagi waktu itu kan Anda sudah ngaji, ikut kajian sunnah kan, ikut kajian salaf gitu. Jadi sudah tahu hukum-hukumnya, maksudnya kita harus bertanggung jawab penuh. Kalau kita tidak amanah, ya nanti dipertanggungjawabkan di akhirat berat gitu. Iya. Nah itu alasan mereka pekerjaan PNS halal gitu, asal kita memang amanah dalam menjalankannya kan. Tuh. Termasuk misalnya kebanyakan di masyarakat kita menganggap hal yang biasa di jam kerja itu pergi ngantar anak sekolah, pergi belanja ke pasar. Itu kan di luar konteks dari pekerjaan. Negara tidak mau tahu bahasanya ngantar anak sekolah, kenapa harus, kalau memang bekerja ya suruh orang lain ngantar anak sekolah. Seperti itu. Seharusnya kan seperti itu, Mas. Nah, jadi kita itu alasan pertama kan, berat itu. Kita kan ingin selamat dunia akhirat, Mas. Jadi kita mencoba sebisa mungkin kita mendapatkan penghasilan yang halal 100%. Nah, ya. tapi tetap juga karena pertimbangan orang tua berat untuk menerima kalau kita resign. Ya butuh berapa tahun sampai akhirnya tahun 2019 udah. Itu udah nikah tuh? Ya nikahnya tahun 2015, oh, 1 tahun setelah PNS. Ya udah nikah 2015 kan. Jadi pertimbangan itu keluarga, istri, banyak pertimbangan. Jadi tahun 2017 udah niat resign, tapi terrealisasinya 2019. Itu. Jadi ini sebagai pelajaran juga untuk semua masyarakat, khususnya Kota Sungai Penuh dan Kerinci gitu. Ya. Bahwasanya ketika kita sudah diberikan amanah, maka kita harus bertanggung jawab terhadap amanah yang sudah diberikan. Karena seorang muslim itu terikat dengan perjanjian, terikat dengan akad, sudah membuat akad dengan itu. Kalau kita tidak sanggup dengan gaji segitu dan apapun alasan yang diberikan, yang kita membuat alasan itu tidak menjadi hujah, tidak menjadi pembenaran. Iya, kita bisa bilang, oh gaji kurang, kita punya usaha lain. Ya kita tidak diharuskan untuk menjadi PNS, menjadi pengusaha. Nah, kalau seandainya kita ingin menjadi pengusaha, iya bisa setelah jam pulang kantor. Ya? Silakan Ngo, dicicip Ngo. Itu bisa setelah pulang kerja kan Ngo. Begitu kita, kecuali ya pulang kerja. Ya gitu. Pokoknya kita tidak boleh lalai terhadap amanah yang sudah diberikan gitu. Masyarakat kita ada sebagian, bukan sebagian, kebanyakan Ngo, sudah isi absen di kantor, duduk di warung kopi, main domino kan? Ya. Ah, gitu. Nanti orang pulang, dia pulang juga isi absen kan di kantor lagi, sidik jari. Habis itu pulang. Nah, gimana pertanggungjawaban nanti di akhirat? Berat. Itu gaji yang dihasilkan kalau kita tidak bekerja tentu menjadi haram. Iya. Nah, gitu. Disitulah posisinya Iya. jadi haram ya. Ya, di situ posisinya jadi haram. Setelah itu nasihat juga buat pelajaran buat anak-anak muda, bahwasanya kita harus tidak hanya orientasi kita menjadi PNS. Itu anak-anak muda bisa kreatif, bisa menjadi bisnismen, punya usaha. Begitu banyak peluang usaha di itu perdagangan, sektor pertanian, pariwisata. Begitu banyak yang bisa kita kembangkan. Jadi kita tidak harus menjadi PNS. Itu. Asal kita belajar, mau bekerja, insya Allah ada. Allah sudah tetapkan rezeki kita, kan? Apalagi sampai harus membayar gitu kan?
Itu ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Tuh, duit 300 juta dijadikan uang untuk membayar menyogok untuk jadi PNS, itu lebih baik digunakan untuk berwirausaha. Gaji PNS, bukan kita tidak meremehkan PNS, tidak sama sekali, tapi kita harus membandingkan. Kita harus setor 300 juta, sedangkan gaji PNS waktu itu cuma 3 juta loh. Berarti 100 bulan kita tidak menerima gaji. 100 bulan itu kita hanya menarik uang 300 juta tadi yang kita setor, kita supaya balikin modal itu 3 juta sebulan. 3 juta sebulan berarti 300 juta itu 100 bulan. Gimana letak daya pikir kita kan? Ya, ya. Cara berpikir kita. Lebih baik 300 juta itu digunakan untuk bangun rumah kos. Itu yang gampangnya aja, Mama. Misalnya dapat 5 kamar. 5 kamar kali 600 sebulan udah 3 juta juga. Kita nggak bekerja, punya aset nggak hilang. Nah itu Ya. apalagi kalau diputar untuk hal yang lebih profit gitu. Nah, jadi semoga video ini bisa memberikan pencerahan kepada anak muda gitu. Kalau seandainya memang ada jiwanya PNS dan bisa amanah, ya silakan. Tapi silakan tes dengan murni. Jangan sampai kita mau membayar 1 rupiah pun. Gitu saya. Dan jalankan tugasnya dengan amanah jalankan ya. tugasnya dengan amanah. Itu masuknya dengan cara yang halal, penghasilannya didapatkan dengan halal, dengan amanah tadi, kita tidak meninggalkan kewajiban kita untuk bekerja, ya silakan. Tapi kalau seandainya anak-anak muda ini punya jiwa wirausaha, kami sarankan memang bagus berwirausaha. Ya. Satu hari kita bisa menciptakan uang 1 juta rupiah bersih. Kalau 1 bulan udah 30 juta kan? Ya gitu. Jadi pertimbangannya selain pertimbangan pribadi tadi Iya. ya nilai hidup yang Iya. Andre dapat ya, Iya. artinya dari pengajian, Iya. dari kajian dan yang Iya. lain-lain, dan juga dari literasi yang lain-lain. Iya. Andre dapat bahwa menjadi PNS itu pertanggungjawabannya berat. Berat, Nah, iya. Jadi memang harus sesuai dengan kontraknya, Kontrak sesuai kerja, dengan akadnya, tupoksinya, SOP-nya, iya. tupoksinya. Iya. Ya, luar biasa nih. Bro. Iya. Sebenarnya kalau Andre lanjut itu jarang-jarang lah mungkin Iya. ada ASN atau PNS yang berpegang teguh seperti itu. Iya. Nah, tapi ketika memutuskan untuk berhenti nih, Iya, ini Bang. kan luar biasa nih. Iya. Dari keluarga udah pastilah, dari orang tua Iya. atau bahkan dari istri juga, Iya, gitu kan. keberatan, Gimana sih, gitu kan? Udah Iya. jadi PNS kok sekarang mau diinikan gitu. Iya. Nah, persiapan apa nih yang Andre lakukan untuk meyakinkan? Prosesnya panjang tuh, Iya. dari 2014 ke 2019 itu kan ada sekitar 5 tahun ya. Iya. Keputusan itu diambil. Artinya persiapan apa yang Andre lakukan ya, secara mungkin secara finansial nih kan? Iya. Ketika kita mundur berarti nggak ada penghasilan. Iya. Nah, terus bicara tentang juga modal usaha gitu. Iya. Nah, gitu. Apa nih kira-kira yang Andre lakukan ketika mewujudkan Iya. keputusan itu? Keputusan itu. Jadi waktu itu kan di samping Andre PNS, memang Andre sudah punya beberapa usaha. Pertama punya usaha futsal. Futsal itu jalan ya tetap. Ya, masih tetap jalan. Yang kedua punya usaha kafe juga, tempat makan gitu, resto kan. Terus juga secara finansial itu kalau dihitung itu lebih besar penghasilan dari usaha daripada PNS waktu itu. Nah, sekarang kalau dari segi finansial insya Allah tidak ada kendala karena kita punya penghasilan lain selain dari PNS. Nah, yang berat itu memang meyakinkan kedua orang tua sama istri, karena kan PNS ini sudah, kata orang kan punya pensiun, ada penghasilan tetap, nanti masa depan kita terjamin. Itu kan menurut pandangan sebagian orang awam. Nah, mereka mungkin belum tahu nih bahwasanya kalau pengusaha itu juga punya pensiunan tabungan masa depan.
Nah, contohnya yang gampang aja, kalau kita punya aset, kita punya usaha yang profit, terus kita bangun rumah kos atau kontrakan, itu kan kalau seandainya kita punya 10 kamar aja, itu minimal kali 600.000, itu udah 6 juta loh. Passive income yang kita dapatkan, sama uang pensiun juga gitu. Itu apalagi kalau kita punya kebun sawit, itu kebun karet Yang produktif ya. yang produktif, yang bisa berpenghasilan terus gitu loh. Jadi banyak itu punya, seperti engkau kan punya hotel gitu kan, gitu, itu kan uang pensiun. Asetnya masih tetap ada nanti, terus kita bisa tetap berpenghasilan. Tuh, yang apa itu kan memang kalau menjadi seorang pengusaha ini apa ya, mentalnya itu harus kuat, karena kan kita jatuh bangun tuh ada hal yang biasa gitu. Itu gagal di usaha yang satu, coba di usaha yang lain itu, seperti itu loh. Nah, kalau meyakinkan orang tua itu, caranya pertama kita menasihati dengan baik loh. Ya. Kita menasihati, kita memberikan pengertian bahwasanya sukses itu adalah ketika kita menginjakkan kaki kita di surganya Allah kelak gitu. Bukan sukses itu dinilai secara duniawi. Itu ketika kita punya rumah, punya harta, punya mobil, itu tidak. Bukan ukuran ya. Iya. Apalagi kalau seandainya kita mendapatkan dengan tidak halal. Itu kalau untuk sukses secara duniawi juga, seorang PNS kalau mereka benar-benar jujur dari hasil gaji, itu akan sulit. Gitu. Hanya pas gitu, pas dengan gaji yang 3 juta ditambah tunjangan, anggap 5 juta bersih sedangkan untuk anak kuliah, biaya pendidikan anak, biaya rumah tangga, kebutuhan rumah tangga itu udah berapa? Gimana bisa bangun rumah? Gimana bisa punya mobil? Nah, uangnya itu dipertanyakan dari mana? Nah, gitu. Semoga video ini menjadi pembelajaran untuk kita semua gitu. Gitu. Semoga yang hartanya tidak berdasarkan dari sesuatu yang halal, Allah berikan hidayah, Allah berikan kesadaran gitu, gitu. Untuk semoga bertobat, ya mencukupkan diri dengan harta yang halal gitu. Gitu. Jadi kita memberikan pengertian kepada orang tua seperti itu. Apa gunanya kita tetap PNS tapi kita kadang masuknya udah jam 9 loh. Kadang pulang cepat, udah setelah sholat zuhur kita udah pulang gitu. Nah, tentu sebagian dari harta yang kita dapatkan itu 3 jam kita korupsi waktu 1 hari, itu sudah tidak halal. Nah, jadi alhamdulillah dengan penuh perjuangan dan pertolongan Allah, lambat laun orang tua bisa mengerti dengan keputusan Allah itu. Ya. Terus apa namanya? Basicnya kan tadi ya, kalau yang pertama dengar ceritanya bikin futsal. Iya. Memang basicnya ada hobi futsal. Iya. Nah, kalau sekarang kuliner nih, nah contoh nih kayak bakso nih. Iya. Ini gimana ceritanya nih? Ya, jadi setelah kita dulu kan kita pernah buka kafe buka kafe. Jadi pengalaman tersebut, kalau usaha kuliner ini modalnya tidak terlalu besar dan perputaran uangnya cepat gitu, karena selalu dibutuhkan oleh masyarakat ya. Nah, jadi kita salah satu alasan kenapa kita buka usaha kuliner itu setelah berjalannya waktu kita belajar lagi bahwasanya usaha kuliner ini yang paling diminati masyarakat itu apa gitu. Tentu dengan perjalanan yang panjang, mulai dari kafe, setelah kafe kita buka usaha
ramen, jualan ramen. Setelah itu kita melihat ramen ini pasarnya segmentif gitu, hanya segmen tertentu. Yang suka drakor, suka drama Jepang ya. Ya, terutama kan kalangan muda, pelajar, mahasiswa gitu. Nah, berdasarkan pengalaman itu kita belajar coba cari usaha yang bisa diterima semua kalangan, semua segmen. Jadi makanya kita buka usaha bakso. Tentu kita pelajari dulu, kita survei. Udah jelas lah, bakso nih makanan sejuta umat gitu ya. Gitu. Terus kita juga persiapannya kita matang, terus kita belajar kursus kursus langsung dari orang Jawa kan, resepnya dari Jawa kan. Kita belajar, setelah itu kita buka. Itu alhamdulillah udah beberapa hari buka, sampai hari ini sekitar lebih dari 2 pekan kita buka. Alhamdulillah respon antusias masyarakat terhadap bakso juara ini, masya Allah, alhamdulillah lah, pertolongan Allah. Ya, luar biasa ya, kalau dengar dari ceritanya tadi yang Andre sampaikan gitu ya, dari pertimbangan mundur dari ASN sampai bikin usaha, segala sesuatunya tuh selalu Andre hubungkan dengan sisi religinya, dengan dari sisi bahwa Allah ridho nggak kalau saya begini? Iya, betul. Allah ridho nggak kalau saya begitu? Iya. Jadi segala sesuatunya dihubungkan dengan sisi religinya, dan insya Allah dan Allah alhamdulillah ketika Allah ridho pintu-pintu itu terbuka. Iya, semuanya betul. Nah, ini luar biasa. Iya. Jadi memang mudah-mudahan cerita obrolan sore kita hari ini bisa punya manfaat bagi yang melihat, bagi yang menonton, bagi yang mendengarkan, bahwa menentukan keputusan itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Kita tidak bergantung pada keadaan ya. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan. Jadi ketika mundur dari PNS, Anda pun sudah punya pertimbangan gitu kan. Pertimbangan dari sisi finansial, dari sisi modal, dari sisi usaha dan yang lain-lain, sehingga keputusan itu juga mudah diambil, nggak konyol lah istilahnya gitu ya. Jadi pengangguran udah tuh jadi beban orang lain, jadi beban orang tua, bahkan jadi beban mertua itu jangan sampai amit-amit ya. Nah, ini luar biasa. Satu lagi yang lupa Andre, bahwasanya setiap keputusan yang Andre buat itu sudah melalui istikharah, sholat istikharah, minta petunjuk Allah gitu. Jadi setelah kita sholat istikharah, bukan hanya 1 hari, tapi kita terus sampai kita mendapatkan petunjuk yang benar-benar yang meyakinkan hati kita. Itu sampai setahun gitu kan. Itu semakin Allah yakinkan bahwasanya mundur dari PNS itu adalah keputusan yang paling tepat untuk keselamatan kita di akhirat. Nah, jadi itu petunjuk Allah. Apapun keputusan yang mau kita buat, baik itu kita ingin mendapatkan petunjuk tentang pilihan jodoh atau mengambil pekerjaan mana yang terbaik gitu, apakah pekerjaan ini baik atau tidak, semuanya kita melibatkan Allah. Dan memang sudah seharusnya setiap apapun kita buat kan kita harus minta petunjuk Allah dulu, karena yang maha mengetahui masa depan itu hanya Allah, itu bukan pendapat manusia, teman, keluarga, itu tidak. Dan yang menentukan kita di akhirat besok adalah keputusan kita sekarang. Apakah kita ingin selamat di akhirat? Tentu kita berusaha menempuh jalan-jalan keselamatan gitu. Kalau kita tidak peduli dengan hal tersebut, ya nanti kita termasuk orang-orang yang merugi kan, gitu. Karena orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematian tersebut, itu amal-amal solehnya, bekal-bekal untuk di akhirat seperti apa gitu. Ya mungkin itu orang-orang yang bertakwa lah. Iya, insya Allah. Alhamdulillah, ini luar biasa nih. Iya. Obrolan sore ini ngobrol dengan Andre yang di mata saya sosok anak muda yang
luar biasa lah ya. Artinya Insya Allah. berani mengambil keputusan-keputusan yang Iya, luar biasa betul. juga besar. Iya. Dan saya kalau yang menjalani juga belum tentu tuh pilihannya sama seperti yang Anda putuskan. Iya. Tapi karena memang kecintaan kita kepada Sang Maha Pencipta, Iya. kecintaan kita kepada Rasulullah, Iya. dan bagaimana kita tetap berjalan di Iya, jalan sesuai yang dengan diajarkan. tuntunan. Iya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Iya. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Saya yakin akan jadi inspirasi. Iya, mudah-mudahan, amin, amin. Ini terima kasih sebelumnya, dan Iya, sama-sama. tidak lupa kita juga mereview mie ayamnya. Mie ayam, iya. Ini mie ayamnya saya tuh kemarin tuh nggak sengaja nih sini dan nggak tahu yang punya nih Andre. Iya. Insya Allah. Makan sini Iya. dengan konsep penyajian juga yang berbeda. Iya. Kayak kita langsung disuguhin dengan Iya, bermacam-macam bisa pilih topping sendiri bakso. atau paket, Nah, gitu. kita pilih sendiri Iya. apa yang kita mau, Iya. dan rasanya tidak mengecewakan. Masya Allah, alhamdulillah. Besoknya saya datang lagi sini. Iya. Udah 3 kali, Mas. Nah, ini udah 3 kali. Masya Allah, Dalam alhamdulillah. 4 hari 3 kali. Ini luar biasa Iya, kan? Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. memang enak, dan mudah-mudahan saya berharap teman-teman yang nonton Iya. bisa coba bakso juara. Bakso Juara. Lokasinya di Jalan RR Mata Dinata, Di bawah sebelah PLN, BNI, sebelum Hotel Jaya. sebelum Hotel Jaya. Iya. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih.